Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmil jumu'ati sayyidal ayyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumillah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan Jumat malam yang berbahagia ini kita bisa kumpul lagi bertatap muka, bermuajah silaturahim, sekaligus melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu talabul ilmi di mushola Al-Falah yang dikepalai oleh Bapak Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu berserah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sela-sela banyaknya masalah, banyaknya pikiran, serta banyaknya renungan yang harus kita lakukan, mudah-mudahan Allah selalu menempatkan kita di tempat yang Allah ridhai. Alhamdulillah, kita semuanya yang hadir di sini selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan semangat kita ini menjadikan wasilah Allah wafatkan kita husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Khadimul Majlis bahwa mulai malam Jumat malam ini kita akan membahas tentang sholat Jumat yang selalu kita laksanakan tiap minggu. Mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti Jumat kita adalah Jumat yang berilmu. Mudah-mudahan Jumat kita adalah Jumat yang benar-benar sah menurut agama dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya harapkan saat pengajian bab Jumat ini, kita sama-sama fokus, sama-sama melapangkan dada, melapangkan hati. Apabila nanti terjadi sesuatu yang rada berbeda, sekali lagi yang akan kita bahas di sini kita kupas tuntas semuanya insya Allah. Yang pasti akan terjadi yang namanya kekagetan. Maksudnya kekagetan, apa yang saya sampaikan pasti begitu ya. Tapi sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan atas akal saya ya. Jadi kalau nanti agak rada nggak kepaham dengannya, jangan memahami sendiri, bahaya ya. Jangan ditelan mengenanya aja, karena banyak orang yang malu bertanya, akhirnya pura-pura memahami, walhasil nggak paham sebenarnya, malah sesat dan sesat.
Ya. Baik hadirin, kita kaji bersama-sama sebagai mukadimah. Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat dan sudah ditentukan waktu dan pelaksanaannya. Sholat Jumat waktunya adalah waktu zuhur dan pelaksanaannya 2 rakaat. Bukan berarti sholat Jumat itu pengganti zuhur. Saya ulangi, Jumat itu bukan pengganti zuhur. Jumat ya Jumat, zuhur ya zuhur. Awas. Jumat itu adalah sepangkat dengan sholat zuhur. Bukan berarti pengganti zuhur 4 rakaat. Sedangkan Jumat bimanzilati zuhri, sepakat dengan sholat zuhur. 2 rakaat di awal zuhur diganti dengan 2 khutbah. 2 rakaat terakhir zuhur baru pakai sholatnya. Assalamualaikum. Jadi sekali lagi, menurut pendapat yang mu'tamad, sholat zuhur itu adalah sholat yang mustaqilah. Apa maksud sholat mustaqilah? Sholat Jumat adalah sholat tersendiri, bukan sholat zuhur yang dikosor. Perhatikan baik. Kalau kita mengatakan Jumat adalah pengganti apa? Berarti Jumat bisa dikosor. Paham ya? Maka sholat Jumat itu bukan sholat zuhur yang dikosor. Awas. Sekali lagi, mustaqilah. Dia mau sholat tersendiri. Ya. Maka tidak cukup melaksanakan sholat zuhur sebagai ganti dari sholat Jumat. Kalau waktunya belum sempit, kalau waktunya masih luas. Contoh, misalkan Masjid Baitul Makmur, sholat Jumatnya tidak sah, diawali dengan khutbah yang tidak sah. Misal, berarti kalau khutbah tidak sah, otomatis sholat Jumatnya juga tidak sah. Idza fasadal juz fasadal kul. Ketika satu juz rangkaian ibadah rusak, maka seluruh komponen ibadah juga jadi sah. Khutbahnya misalkan di khutbah pertama rukunnya kurang, maka ketika diteruskan kemudian sholat Jumat, maka seluruh jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Makmur tidak sah. Apakah boleh mensolati zuhur? Tidak boleh. Tapi wajib mengulang Jumat lagi. Dengan apa? Mengulang khutbahnya. Jelas sampai di sini? Paham belum? Ya? Paham? Guru saya jam 1 para ulama tadi ngomong. Kenapa? Ternyata misalkan sholatnya nggak sah. Misal, apakah wajib kita sholat zuhur atau wajib mengulangi Jumat? Ingat, jam 1 ke asar masih jauh Pak. Maka wajib kita mengulangi Jumat, bukan sholat zuhur. Paham kira-kira? Wajib mengulang sholat Jumat, bukan melaksanakan zuhur. Dipahami baik-baik. Ini kata kunci yang awal, sengaja saya giniin biar ntar pas masalah zuhurin nggak ada. Sekali lagi, kalau Jumatnya tidak sah, baik itu di khutbahnya ataupun di sholatnya, maka wajib mengulangi Jumat. Ingat patokannya, idza fasadal juz fasadal kul. Ketika juz satu ibadah rusak,
maka seluruh komponen ibadahnya juga rusak. Selesai. Ya, baik. Itu baru pembukaan. Oh kalau gitu guru, kita habis sholat Jumat langsung menjohori, ntar Fatihah belakangan macam kabur. Orang kalau habis Jumat kemudian menjohorin wiridan ulang. Benar ya? Benar. Mana contoh? Jangan jauh-jauh. Rawal ini udah hilang. Fatihah 77. Hilang kan? Menjohorin ada, tapi Fatihah hilang. Alasannya apa? Subuh. Iya. Lapar. Iya. Tapi kita coba terus untuk memakainya. Susah. Ya kan? Saya mah sholat Jumatnya di rumah macem. Sholat Johornya di rumah nggak datang. Baik. Sholat Jumat itu pertama kali diwajibkan. Sholat Jumat diwajibkan pertama kali itu di Mekah pada malam Isra. Tapi Nabi nggak melaksanakan. Perintah sholat itu turun, termasuk sholat Jumat. Tapi Nabi tidak Melaksanakan. Kenapa alasannya? Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Alasannya itu kaum musliminnya masih lemah. Yang kedua, musuh masih banyak. Yang ketiga, dakwah Nabi juga kan masih sama, masih ya dor lah, gitu kan ya, masih bersembunyi-sembunyi, gitu. Maka ketika ada sahabat yang mulai hijrah ke Madinah, maka Kanjeng Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair diperintahkan oleh Rasul untuk melaksanakan sholat Jumat di Madinah. Nah kemudian Mus'ab bin Umair ini memerintahkan lagi kepada sahabat yang lain, yaitu siapa? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah melaksanakan sholat Jumat sekaligus menjadi imam. Di mana? Di Naqiyatul Khadmah. Di Naqiyatul Khadmah. Ya. Jadi bersama Bani Bayalqah. Nah, orang-orang sana kan Bani Bayalqah itu ya kumpulan saudara-saudara, pokoknya asal bapaknya Bayalqah, udah Bani Bayalqah. Klan Bayalqah. Yasin punya anak, punya cucu, bininya 4, misalkan. Amin. Ya, nanti Bani Yasin. Ya, ada yang dari klan Turjaun, ada yang dari klan Raji'u. Yang mana jaraknya dari Madinah itu 1 mil. Jadi di Mekah itu nggak ada yang namanya pelaksanaan sholat Jumat. Ya, tapi pelaksanaannya di Madinah. Di Madinah setelah para sahabat melaksanakan hijrah. Kan Kanjeng Nabi belakangan hijrah. Sahabat yang duluan kan? Nah hadirin, sholat Jumat ini pahalanya luar biasa, keistimewaannya juga luar biasa. Bahkan hari Jumat adalah hari yang agung, pemimpin para hari. Allah menghiasi hari, kemudian Allah jadikan pemimpinnya yaitu hari Jumat. Allah agungkan. Saking agungnya hari Jumat, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Saking apanya? Istimewanya, saking agungnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nah, seperti Allah memuliakan kita dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan hari Jumat enggak dikasih ke umat-umat yang dulu.
Nabi Musa hari Sabtu. Nabi Isa Ahad. Ya, kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberi anugerah hari Jumat. Ya, kalau hadirin punya kitabnya, ya, ini ada karya dari Syekh Ihsan Jampes Kediri. Syekh Ihsan Jampes Kediri, beliau menukil beberapa keterangan hadis dan makalah para ulama. Di dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah ada sebuah hadis, Sayyidul ayyam 'inda Allah yaumul jum'ah wa huwa a'zamu min yaumin nahar wa yaumil fitr. Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat, lebih agung daripada hari raya Idul Adha dan lebih agung daripada hari raya Idul Fitri. Agung banget berarti. Di dalam keistimewaan Jumat ini ada 5. Ada 5 keistimewaan, 5 keutamaan. Yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkan Nabi Adam dari surga di hari Jumat, turun ke bumi di hari apa? Jumat. Ya. Pada hari Jumat juga Nabi Adam wafat. Jadi Nabi Adam turun ke bumi Jumat, ya, wafatnya juga Jumat. Bahkan di hari Jumat ada satu waktu yang tiada seorang hamba meminta kepada Allah kecuali pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat, cuma kita tahu. Ada ulama yang mengatakan di antara 2 khutbah satu. Jadi ketika khotib duduk, nah itu doa satu, mustajabah. Yang kedua sebelum asar. Nah, jadi kan selesai Jumat nih. Nah, pokoknya dari selesai Jumat sampai sebelum asar. Cuman biasanya katanya nih di sebelum asar. Ya, pokoknya dari setengah 3 ke 9 lah gitu. Itu di situ. Mustajabah. Jadi kalau bahasanya gini, jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Apapun yang dia omongin, kabul. Gitu, ya. Jadi kalau kata itu jangan bahasa mencapak sembarangan gitu ya. Setelah 12 dulu tadi. Hah? Ini bilang iya. Yang penting jangan minta doa putus tali silaturahmi ataupun meminta dosa. Ya Allah, saya pengen menang pakong. Gak boleh itu mas. Walaupun nggak roh dijawab itu masih. Masih itu mas. Ya. Yang penting mintanya bukan minta tentang dosa dan bukan minta tentang memutuskan tali silaturahmi. Ya, awas. Kemudian apa lagi? Hari kiamat juga terjadi di hari. Makanya semua malaikat yang ada di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung, sampai batu, semuanya khawatir. Semuanya apa ya? Semuanya khawatir. Kalau hari Jumat itu terjadi apa? Cuma kan pertanyaan gini ya, batu kan nggak berpikir. Batu kan benda mati, gunung benda, kok bisa khawatir? Yang namanya khawatir kan timbul dari sebuah perasaan. Kenapa sampai batu itu punya rasa khawatir? Ternyata Syekh Ihsan Jampes mengatakan seperti ini. Allah itu menciptakan pengetahuan kepada batu. Allah menciptakan pengetahuan kepada gunung. Pengetahuan tentang apa? Allah berikan mereka pengetahuan bahwa hari kiamat terjadi hari Jumat. Itu yang dikasih tahu. Batu, kiamat Jumat. Gunung, kiamat. Bumi, kiamat. Udah tahu apa?
Tahunya apa doang? Jumat kiamat. Jumat kiamat. Kapan terjadi kiamat hadirin? Baina subhi wa tulil fajr. Antara sholat subuh dan terbit matahari. Wah. Jadi Jumatnya itu antara sholat subuh sampai sebelum terbit matahari. Ya pokoknya mah sholat subuh terus pokoknya sebelum terbit matahari lah. Bukan fajar sebelum terbit matahari. Berarti waktu subuh. Masya Allah. Ya, makanya di setiap pagi, di setiap hari Jumat itu batu, itu gunung, burung, bumi, langit semua memuji kepada Allah. Ketika timbul matahari, ketika terbit matahari, mereka memuji Allah. Kenapa? Woi, kiamat gak jadi. Alhamdulillah. Jadi mereka udah tahu. Cuma kapannya nggak tahu. Yang mereka tahu terjadinya hari antara waktu azan subuh sampai sebelum terbit matahari. Makanya tuh kebanyakan burung-burung berkicau di pagi hari. Kenapa? Karena mereka bertasbih. Kenapa nggak jadi kiamat? Senang. Makanya Yasin juga asal Jumat subuh senang dia. Asal lihat matahari senang. Wah, kiamat gitu kan. Gunung bertasbih, langit bertasbih. Ketika hari Jumat terbit matahari, berarti tidak terjadi. Jadi mereka sering memulai hari ini hari baik. Kenapa sebabnya? Kiamat belum terjadi. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, keistimewaan hari Jumat, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa wa qadha fitnatul qabr. Orang muslim yang meninggal di hari apa? Jumat atau malam, maka dia akan terjaga dari fitnah kubur. Dia akan terjaga dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Fitnah kubur itu pertanyaan-pertanyaan kubur yang man rabbuka wa man nabiyuka, tapi bikin kita mendekat. Kalau kita sekarang terjaga dari fitnah kubur, maka rasa takut tadi hilang. Pertanyaan maka tetap ditanya, ya Yasin man rabbuka, meninggalnya Jumat, lagi pikir. Oh, ditanya man rabbuka. Pengen digulung kali jadi ngapok. Tahu gue lagi pegang apa? Man rabbuka. Biasanya orang itu kalau terkena fitnah kubur, dia akan apa? Down. Dia akan gugup. Tapi ketika Munkar Nakir bertanya man rabbuka kepada orang yang meninggal hari Jumat, maka orang tersebut Allah jaga dari fitnah kubur. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari fitnah kubur. Ditanya mah pasti kita. Ya, sekelas Umar bin Khattab aja ditanya nggak? Ditanya. Yang setan aja kabur masih ditanya. Ya, apalagi model kayak kita. Bukan setan kabur mah kita ngedeketin setan sih. Iya, awas. Ya. Jadi tetap ditanya. Orang yang mati di hari Jumat tetap ditanya. Bukan berarti nggak ditanya. Hanya Allah berikan kemudahan dalam menjawabnya. Bahkan bisa sambil bercanda. Ada syaratnya banyak sambil bercanda. Ditanya malu kok bisa bercanda saja. Karena akhirnya udah di telepon. Kenalan lah. Kalau ngomong bukron. Telepon banyak sih. Telepon bukron mah.
Boleh. Jadi Imam Al-Munawi ini beliau mengatakan tidak ditanyai. Ya, kalau menurut Imam Al-Munawi, orang yang meninggal di hari Jumat tidak ditanya di dalam kubur. Ya, cuman para ulama mengatakan pendapat Imam Al-Munawi ini menyalahi dohir hadis. Jadi yang maksudnya ini orang yang meninggal di hari Jumat tetap ditanya, tapi diberi kemudahan. Ya, tetap ditanya. Bukan berarti bebas dari siksa kubur, bukan. Sebelum siksa kubur atau nikmat kubur harus ada fitnah kubur, yaitu apa? Pertanyaan munkar. Kan gitu. Nah, jelas ya. Kecuali orang yang gugur di medan perang fisabilillah, benar-benar perang di jalan Allah, maka itu mah nggak ditanya, langsung aja. Makanya kan ketika wafatnya juga bajunya, darahnya, kulitnya. Kenapa? Sebab dia jadi saksi. Lah ya, masya Allah. Oh, nah itu. Jadi kalau kita mantar tetap ditanya tapi nggak dapat fit. Ya. Kemudian keistimewaan hari Jumat selanjutnya, hari Jumat itu merupakan hajinya orang-orang yang nggak mampu. Tuh. Jadi orang miskin belangsak nggak punya duit, pengen berangkat haji, rajin-rajin sholat Jumat. Gitu. Gimana ya, Budi ya? Jumat aja jangan haji, kan belum juga. Nyebutin ya. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat itu merupakan hajinya orang fakir, orang susah. Maksudnya gimana? Berangkatnya orang yang tidak mampu berhaji menuju sholat Jumat ini seperti berangkat menuju Baitul. Seperti itu berarti enggak 100% flow. Jelas ya. Gua nggak perlu berangkat haji lah, lama lu Jumat rajin. Jadi kalau rajin lah baik, kalau malah baik. Berangkat ke sholat Jumat, melangkahkan kaki itu sama dengan pahalanya seperti orang yang berangkat ke tanah suci. Pahalanya dapat seperti orang yang berangkat haji. Berarti beda pahalanya. Beda, kenapa juga seperti. Seperti. Enggak beda gini, orang yang duduk ngaji di sini semuanya dapat pahala enggak? Kalau yang tidur seperti. Ini bermelek loh. Aturan mau dapat banyak karena tidur jadi seperti itu. Bangun kayaknya aku pikir lagi ya. Baru 2 kali pertemuan dia mulai udah pikir lah. Ya. Nah, terus bahasa di kita yang hati nih. Ini salah, jangan didengerin. Jangan diulang lagi. Malam Jumat ini sunnah Rasul. Nah, itu dia. Bunuh Yahudi. Bunuh Yahudi. Guru nggak bunuh dong. Waduh. Jangan sekali-kali bilang malam Jumat tidurin diri sunnah Rasul. Awas. Nggak ada ya. Berarti memfitnah. Cepat. Para ulama mensunnahkan bukannya Nabi. Ulama bukan. Nah, ulama mensunahkannya itu bukan malam. Kapan? Setelah sholat subuh atau mau berangkat sholat Jumat.
Bukan malam. Jumat. Rada-rada sampai ngajarin sih. Jumat. Lagi. Ulama mensunnahkan kalau mau berhubungan badan habis sholat subuh atau mau berangkat sholat Jumat Sebelum mandi. baru mandi. Kenapa? Karena berangkat dari sebuah hadis man gosala yaumal jum'ah wabtasalo wabakaro wabtakaro. Itu hadisnya berasal dari situ. Barang siapa yang membasuh pakaian dan kepalanya berarti mandi kan? Mandi kan? Kemudian dia mandi bergegas sholat Jumat agar dia bisa menemui awal khutbah, berjalan, nggak naik kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah, nggak bermain-main, nggak bercanda, maka setiap langkahnya mendapatkan pahala sholat dan puasa selama 1 tahun. Boleh nggak? Bisa prakteknya besok. Ayo coba. Jalan kaki, mandi. Tuh mandinya di situ berarti apa? Mandi sunnah sholat Jumat agar lebih bermakna hubungan badan dulu. Bukan malam Jumat. Udah gitu minta Rasul lagi. Bunuh Yahudi. Kalau yang namanya sunnah Rasul berarti harus ada dasar hadis. Mana hadisnya Kanjeng Rasul menganjurkan? Woi para sahabat, kalau mau nidurin istri malam Jumat ini adalah sunnah. Nggak ada. Ngomong aja sih. Pada doyan sunnah Rasul, sunnah Rasul. Saya mah kawin lagi ngebelain Rasul. Rasul nggak perlu bela. Ngapain? Paham nggak? Rasul mah kawin disuruh Allah. Nah kita Tahu ya. si Rasul mah nikah disuruh Allah sih. Ayo, nikahin dia. Nikahin makanya Nabi. Bahkan ada perempuan yang datang ke Kanjeng Rasul. Ya Rasul nikahi aku. Kata Kanjeng Rasul, nanya ke Allah. Kata Kanjeng Rasul, bukannya aku menolak, tapi kamu lebih baik ke sahabat. Tuh Rasul nanya dulu. Lah kita mah wah enak nih jaga pirang nih. Sikap. Terus tuh. Ya. Paham? Paham tidak? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ata fadana wasama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Barang siapa berwudu kemudian wudunya disempurnakan, dia perbaiki wudunya, pakai sunnahnya, pakai adabnya, dipakai semuanya itu wudunya. Kemudian dia berangkat Jumat, dia dekat dengan imam, dia mendengarkan khutbah, maka dosa-dosanya di antara hari Jumat dan Jumat ke depan bahkan ditambah 3 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, diampuni itu. Mantap nggak? Yang jadi masalah kita wudunya aja acan. Ayo ngaku bener nggak kira-kira? Mandinya ya kadang-kadang buru-buru. Nah maka oleh karena itu berdasarkan dari hadis ini jangan pernah sekali lagi sekarang ngikutin sunnah Rasul. Ngebunuh Yahudi. Paham dan kira-kira nih? Banyak itu beredar. Banyak. Awas. Pokoknya kalau misalnya malah hidayah ada yang begitu lagi tabungan jasa. Kenapa? Sebabnya berarti mitnah Rasul nggak pernah bersabda seperti itu. Ya, ulama menganjurkan biar mandinya itu bernilai pahala double. Jelas ya? Apa? Ngidurin bini. Kemudian sholat, kan hati tenang. Ngedengerin Jumat juga. Ngedengerin Jumat juga.
tenang pula. Kecapean. Habis bicara. Nggak mikirin apa-apa. Bener kan? Ngobrol apa? Tidak tahu. Oh, pokoknya hotip ngomong apa juga pokoknya mantap. Ditanya ngomong apa tadi? Mantap. Lurus saya lurus gitu. Dari koet deh, mamut. Coba dah, kalau sholat Jumat hubungan badan dulu ceria muka. Bener-bener yang saya udah Tidur. Itu datang ke masjid ada kipas bener gede. Oh, udah begini. Itu yang namanya khusyuk itu. Sudah tepat itu ya. Nah, itu maksudnya jangan fitnah Rasul ya. Tidak. Jadi ini kesunahannya itu habis subuh atau mau berangkat sholat Jumat. Ya, tuh berdasarkan dari ini. Ngebunuh Yahudi 70. Pulang Jumat, diendok lagi. Atau kalau misal pahalanya seperti membunuh Yahudi 70, udah nih semuanya yang udah kali besok opak. Ngapain? Ngapain kamu udah? Yahudi habis kayaknya. Ya satu orang 70. Jumat tuh. Tapi ya, Om Juki sebelum jalan ke kantor naik dulu. Habis. 50. Ya, apa sih jangan bilang sunnah. Pasti boleh. Sudah mulai kali itu ya? Tahu, terbakar kali itu. Nah, Muslim yang baik akan terus mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ya. Seorang Muslim yang membaca surah Kahfi pada hari Jumat. Siapa saja ini mah? Seorang Muslim yang membaca surah Kahfi di hari Jumat, maka dia akan dinaungi oleh cahaya di antara dua Jumat. Dinaungi cahaya ilahi. Kalau hari Jumatnya baca surah Kahfi, dinaungi sama Allah dengan cahaya. Ya. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surah al-kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberinya sinar cahaya di hari Jumat. Jumat apa? Jumat sekarang dan Jumat besok. Waktunya belum, berarti apa? Hari Jumat. Habis subuh boleh, pokoknya udah termasuk hari. Paham ya? Hari. Jam 6 habis naik. Mati dulu. Habis naik pacaran kurang 2 tahun jadi kopi lah. Dari uduk udah. Ampun ya. Nah, apalagi kita semua udah pada tahu. Apalagi kalau di hari Jumat kita memperbanyak membaca apa sholat, sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sholawat itu istighfar kita. Kenapa? Kita mah istighfar nggak ada yang benar. Ayo Ngambang. istighfar kita mah masa Allah di bibir doang. Tapi orang yang baca sholawat maka insya Allah termasuk menghapus dosa terhapus, pahala dapat. Tapi istighfar doang belum tentu dapat salam dari Kanjeng Rasul. Ya, makanya kan kemarin tuh ada ini. Abdul Rahman istighfar sama yang mengadu istighfar, sholat atau istighfar tetap lebih utama apa? Sholawat bermakna istighfar. Tapi istighfar belum tentu bermakna sholawat. Jelas nggak kira-kira? Jadi udah banyakin baca sholawat apa guru apa? Adalah yang gampang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita mah pakai dinadain itu masalah. Dengan tasbih 100, 200, 300 ya syukur-syukur bisa 1000, 2000 Masya Allah. Oh ya itu kalau dulu saya pesantren di daerah Bogor, Almarhumlah guru saya Pak Yasuki itu kalau misal hari Jumat beliau nih nyuruh ke DKM kalau misal mau ngumumin tuh misalkan Jumat jam 12 itu pokoknya jam 12 kurang 10 udah beres keomongan dia.
sisanya dipakai sholawat. Bareng jemaah. Bareng jemaah. Ada 10 menit. Walaupun 10, ayo sholawat. Kayak begitu dulu. Sholawat apa aja udah. Sholawat tapi dinadai bukan ada yang gitu. Ya dulu. Jadi pokoknya itu kata guru saya udah pokoknya jam 10 beres apa? Jam 12 kurang 10 beres. Pengumuman DKM, pengumuman apa? Sisanya sholawat. Masya Allah. Ya. Gemuruh. Hah? Itu gemuruh jadi. Gemuruh bener semasjid itu gemuruh. Beres baru sholat apa? Azan yo. Ya, Masya Allah. Bahkan diriwayatkan lagi dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ijtanibatil kaba'ir. Apa? Salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat Jumat ketemu salat Jumat lagi. Ramadan ketemu Ramadan, itu semuanya bisa menghapus dosa. Selama kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Dari Jumat ke Jumat kita melaksanakan Jumat, Jumatnya sempurna. Tadi itu sempurna. Versi Allah, versi ulama sempurna. Maka diampuni dosanya itu sama Allah. Selagi kita menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar mohon maaf mabuk, dosa besar mohon maaf zina, dosa besar mohon maaf judi, dosa besar mohon maaf putusin tali silaturahim, mohon maaf dosa besar durhaka kepada orang tua, mohon maaf dosa besar seperti musyrik menyekutukan Allah. Itu kalau kita melaksanakan dosa-dosa besar seperti tadi mah sholat Jumat kita juga jauh kosong, tidak bernilai. Ramadan yang kita lakukan juga tidak bernilai. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jaga ya. Alhamdulillahnya kita mah habis sholat Jumat, maksudnya ngaji ya. Itu Masya Allah Jumat ngaji malamnya ya. Sabtunya malam minggu ya nonton. Ya habis Sabtu Jumat. Udah, pokoknya lillahi ta'ala aja lah ya. Awas tapi hadirin, dari setiap keistimewaan tadi, dari keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat, termasuk keistimewaan hari Jumatnya, ada ancaman yang harus kita perhatikan bagi orang-orang yang meninggalkan Jumat. Masih banyak saudara kita. Awas, awas saudara-saudaraku yang berhubung dalam. Ini ancaman yang tolong direnungkan. Ya. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Bagi setiap muslim yang mencukupi syarat sah Jumat dan dia juga terkena kewajiban Jumat, jangan sampai ninggalin sholat Jumat dengan sengaja. Jangan. Ada ancamannya saudaraku, Masya Allah. Apalagi kita sengaja dan turut menerus. Masya Allah. Apa diantaranya? Allah akan menutup pintu hati orang yang meninggalkan sholat Jumat. Kalau Allah sudah tutup hati orang tersebut, maka nasihat sebening apapun tidak akan pernah masuk. Nasihat sehebat apapun tidak akan masuk. Bahkan sehebat apapun wali Allah, ketika hatinya sudah tertutup, maka hatinya menjadi buta. Kalau hati udah jadi buta, Masya Allah,
Contoh. Ada penghafal Quran, ini kisah. Ada penghafal Quran ngobrol sama orang buta. Penghafal Quran ini dari kecil menghafal Quran. Nah, kebetulan si buta ini dagang. Si buta ini apa? Dagang. Ada yang beli, namanya orang buta tahu duit. Dengan cara disentuh, dipegang. Kalau kasar kita berapa duit ini? 20.000. Dibodoh-bodohin tuh apa yang beli. Dikasih 10.000. Kata dia apa? Ini mah kurang. Ini mah 10.000. Kok lu bisa tahu? Aku tahu lah orang buta juga sama duit mah. Ya, akhirnya dibayar 20.000. Tapi dilemparin duit. Ya akhirnya begitu. Datanglah si penghafal Quran tadi, lagi nangis, lagi sedih, lagi banyak masalah. Ditanya sama si penghafal Quran tadi, Bang, abang tadi nyari duit aja 20.000 susah jasa. Pas dapet abang sampai senang jasa sambil nyebutin alhamdulillah. Alhamdulillah gimana sih kayak orang lihat? Alhamdulillah senang jasa gitu 20.000 di kantong. Terus dia diam sambil ketawa. Emang kamu buta apa enggak? Saya emang enggak buta, saya penghafal Al-Quran. Apa kata si jauh si buta tadi? Kayaknya yang buta bukan saya deh, kamu yang buta. Emang kenapa saya disebut buta? Dari mana? Kamu tadi bilang bahwa kamu penghafal Al-Quran, dari kecil menghafal Al-Quran. Terus kamu berdoa kepada Allah sampai kamu putus asa dengan mengatakan sepertinya Allah Rahman Rahimnya belum berpihak kepada saya. Padahal dengan kamu hidup itu adalah Rahman Rahimnya Allah. Tapi kamu bilang doa kamu selama ini belum diijabah dan kamu terus diuji. Saya cuma mau bertanya ke kamu, apakah orang penghafal Quran tidak boleh diuji? Ini kira-kira kita yang ngaji di sini nggak boleh gitu diuji sama Allah? Allah yang bikin, terserah Allah. Ayo coba, dikasih buta dia senang, yang bikin Allah. Kita mau protes apa? Ayo, susah. Ya, kan kita makanan ada belum? Iya benar. Iya. Ini perasaan hidup gua susah. Ini mah ternyata mata hatinya sudah buta. Contoh kecil mata hati buta, contoh kecil. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beneran di musola, di masjid, di surau. Siapa yang lihat? Si pulang jauh baru sekarang ngopi. Hatinya bukannya mikir bahwa saya nih yang dipanggil. Dia malah nggak ingat dirinya yang mati. Berarti hatinya sudah mati. Paham nggak ya? Malah ngomongin kemana-mana. Berarti hatinya tanda kecilnya mati. 2, ke ngaji malas. Ngaji yuk. Ada aja itu rasanya. Inilah hiduplah. Ini diubetok terus susah. Mereka langsung itu. Nah mulai datang. Omongan lain lagi. Kayaknya gue mah kalau ngaji di situ nggak repot. Karena udah mulai bahaya kan repot itu. Udah mulai buta mata hati-hati. Ketika orang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, enggak sakit, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Alhamdulillah subhanahu. Dia males-malesan, nggak ada keinginan mengerjakan Jumat.
Jadi ntar hatinya itu jadi hati orang munafik. Jadi hati orang munafik dinasehatin gak masuk. Pengennya tuh berlihat. Yang lain salah. Pokoknya kebaikan sulit masuk hatinya. Sulit. Apapun yang dia lihat itu bukan kebaikan. Apapun yang dia dengar itu nggak bisa dijadikan pelajaran. Pokoknya hatinya sudah apa? Kupingnya budak, matanya buta, bibirnya bisu. Budak dari kebaikan, buta dari kebaikan, bisu dari kebaikan. Ngomongnya Masya Allah, nyewatin jasa. Pokok. Ada. Wah, itu enggak ada. Ya, pokoknya orang yang meninggalkan Jumat akan dicatat oleh Allah sebagai orang munafik dan lalai. Man taraka jum'atan min ghairi daruratin kutiba munafiqan fi kitabil la yumha naudzubillah wa la yudam. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa darurat, nggak ada darurat, malas, maka Allah akan menetapkan orang tersebut sebagai orang munafik di dalam kitab Allah yang gak bakal bisa dihapus dan gak bakal bisa diganti. Ngomong apa? Dicatat loh, munafik. Lalu di tulisan itu mau diganti, nggak bisa dihapus. Kecuali kitanya tobatan masuk. Cuman jangan jadiin dalil, kan kiai munafiknya juga kalau 3 kali. Ini mah saya mah sebulan 2 kali doang. Nah, ayo kiai. Semua dalil mulu. PA ini ke kanan lagi. Aduh dalil berkata kiai 3 kali. Untung 2. Aduh saya makan juga minggu ini Jumat, Senin. besok enggak, besoknya lagi Jumat. Ini sebulan. Pakai dalil tuh. Tahu gitu. Sama aja, ya. 3 kali berturut-turut, dalam artian 3 kali berturut-turut, baik itu terus menerus ataupun selang-seling tanpa adanya darurat. Contoh darurat gini. Uzur ya, ntar kita bahas. Kita bahas. Contoh, ada orang kebun dalam kerja di pabrik. Contoh, kata bos, pokoknya istirahat jam 12, masuk jam 1. Titik. Ternyata sholat Jumat di kota mah lupa. Johornya jam 12 seperempat, khutbahnya sejam. Kotak. Kalau saya sholat Jumat, maka saya ketinggalan kerja. Kalau ketinggalan kerja, saya bakal dipecat. Bagaimana itu? Itu uzur namanya. 2. Satepam. Ya, satepam. Pokoknya kalau saya keluar dari pos, khawatirnya ada apa? Maling, ada yang 15. Akhirnya dia jaga pos. Security ya. Itu. Security. Akhirnya dia sholat Jumat. Itu juga termasuk apa? Uzur. Jadi menilai orang itu jangan wah munafik. Kamu munafik lu. Jangan begitu. Ngaji dulu. Lu sih di kebun dalam ngaji. Lu ngejar-ngejar dunia doang lu. Munafik abu.
jawab, woi, yang mau nafet juga min beri dulu roti. Artinya darurat. Contoh lagi, ada orang yang sakit, bang, saya sholat Jumat dulu ya. Nggak mau, gue pengen teman-teman. Bang, sholat Jumat tuh nggak mau. Suster ada galak-galak main suntik ayam. Dan mahal di sini. Akhirnya dia pengennya apa kita doang. Maka itu juga termasuk darurat. Ujur boleh tidak sholat Jumat. Data RT saya guru, kenapa teh? Saya undur lu malah. Kenapa habis soal ini masa Allah kerja panas des. Mau belentang. Lalu kan kita mau orang lapangan. Terus saya istirahat jam 11 dulu. Tiduran. Tidur di mana teh? Di rumah. Bini ada bini. Gue lagi kok. Anak-anak kagak ada. Emang lu nggak sengaja nggak mau sholat? Gitu. Tetap kita melaksanakan sholat. Kecuali benar-benar nih tidurnya dari jam 11 tidur. Ini jam 11 tidur. Jam salah. Aduh. Mendingan tidurnya di masjid deh. Bangunin. Biar ada yang bangunin. Ya. Bang Yuki ngantar surat. Iya. Ini ngantar surat. Iya. Messenger memang. Messenger kan. Bawa motor, jangan belagu, bawa mobil lo kagak. Ya. Bawa motor kan? Iya. Jangan belagu ente. Jumat lewat masjid. Nah, saya makan musafir lagi tugas. Ujur ya Allah, ujur. Itu nggak bisa. Kenapa? Bisa berhenti nggak? Bisa. Bisa. Main aja ujur aja. Nggak bisa. Itu hukum sendiri. Iya, mereka tukang bohong. Kiai geraga. Udah ntar bulan 6 di aspal nih. Cara bohong. Mana? Udah tunggu lu mati. Bro, bulan 2025. Mati. Udah pokoknya tenang dulu. Pokoknya Belum turun bulan gitu ya. 6. Bulan 6 2025 ya. Bulan 6. Asal itu mana ini? Bentar kan. Bulan 6 Sedayu, Guru. Emang udah begitu emang aparatnya nyewoti ya. Janji dong. Kita janjiin doang. Kita sampai dipoto. Resmi. Yang mana guru batasnya ini? Iya. Foto. Ini guru kayaknya kalau bisa guru bagus. Kita mah kita urut. Udah diurut. Kiai lagi-lagi. Kita ketemu malam-malam. Udah besok nih sore ada tren ukur moto. Bener sore ada. Oh. Kalau misal bukan murid ini bulan 6 itu bulan 5 habis. Dari sebelum dia pesta ya Allah. Namanya dinamika hidup ya. Jajal kodak ngadepin hati hati. Bisa hati dalam penting lihat muka itu enak udah. Tapi kalau ngadepin, ya kan kita hidup kita uruk, santri mangruk, bawain kue, kita uruk sebab kita mau di udah bukan aspal, coy. Berapa senti guru? 15 senti. Lebar. Lebar 2 meter. 2 meter. 2 meter. Mobil masuk gitu. Pas mobil. Guru di Ini pantas
Itu batasnya. Oh iya bu, ini 16 cm lah. Ini orang dikondisikan tetangga-tetangga. Kita nggak ikan mama. Ada gue dikerjain. Ntar insentifnya guru kali ini dikasih. Aduh, ampun lah. Ya nggak begitu lah. Kalau nggak begitu nggak ada cerita. Guru-guru tahun bukan ya. Ya. Pikirin weh, pikirin. Keringetan. Keringetan dia. Alhamdulillah. Ya kan bisa silaturahmi. Lagi aja nanti. Dan saya yakin cari kiai yang bisa dilatar itu ada. Cuma 5 hari doang. Untung kita nggak sakit hati, jaya sakit hati. Lu gak bakal gue turungin. Oke ya. Nah, bercanda ya, saudara-saudaraku semuanya seperti apa? Jangan sampai ditinggalkan. Nah, kita mulai masuk ke ini. Syarat wajib sholat. Awas. Ini kita mulai masuk pembahasan. Ya, kita akan masuk mulai ke pembahasan soal apa? Syarat wajib sholat. Fokus ya. Ini kita masuk ke ini. Syarat yang bawa buku silakan. Syarat wajib sholat Jumat ada 10. Karena sudah lewat 1, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boy. Karena keingetan ya, Ren. Tipu juga kita boy. Halaman berapa ini kagak? Makan kita ya kayak gitu. Bagi para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan.